Untuk pagi hari ini, ya. Silakan untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, gerak. Oke ya, sebelum lagu wajib nasional, yaitu ya silakan untuk dirijennya siapa Mbak Vina untuk menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Nah, silakan yang semangat berdiri. Agar ini untuk semangat ya. Oke, nah, untuk pagi hari ini ya saya absen dulu. Ya, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ya. Ya, kata maksimal ya Ahmad Injil berarti ya tidak berangkat ya. Oke. Oke ya, untuk selanjutnya ya materi pagi hari ini ya, sebelum menginjak materi pagi hari ini kita yaitu tentang apa kemarin? Persaudaraan nenek moyang ya, persaudaraan nenek moyang Indonesia, persaudaraan nenek moyang ya. Untuk yang kemarin persaudaraan nenek moyang, ada yang sudah apa itu memberi kesimpulan kemarin ya, Mas Malan apa kesimpulannya kemarin? Kita dapat mengetahui asal-muasal nenek moyang Indonesia, asal mungkin asalnya. Oke, itu ya. Untuk pagi hari ini ya, karena kita kemarin sudah mempelajari tentang asal usul nenek moyang, yaitu kita belajar tentang ya sekarang yaitu adalah perlawanan tirani Jepang. Atau tirani di bawah pimpinan Jepang yang selama 3,5 tahun itu menjajah Indonesia. Oke, kita ini sebelum masuk ke materi ya, ini ada ini. Oke, pertanyaannya. Sebelum masuk ke materi. Ada yang tahu? Gini. Mengapa pada zaman Jepang, zaman budaya Jepang, banyak terjadi bencana kelaparan? Yo, siapa yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Siapa? Mas Aziz ya?
Kenapa Mas? Ya? Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Oh, Mas Maulana, ayo. Izin menjawab, mohon maaf apabila jawaban nanti kurang tepat bisa dijalankan sama atau koreksi sama teman-teman yang lain. Jadi mengapa ketika penjajahan Jepang di Indonesia banyak terjadi bencana kelaparan? Mungkin karena beberapa blokade yang dilakukan tirani Jepang kepada bumi, mengikuti perilaku tirani Jepang dari mungkin kerja Rodi, kerja tidak juga kerja Romusa ya Pak ya, Kerja Romusa, kerja Romusa tidak dibayar dan juga tidak diberi makan. Itu pribumi pada saat itu dilarang mengkonsumsi hasil panennya sendiri. Jadi itu sangat etis apabila Jepang saat itu memang disebut sebagai tirani. Iya. Sekian jawaban dari saya. Ya, ada yang mau menambahi? Ya? Ada yang menambahi untuk jawaban Mas Maulana? Nah, cukup. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, sudah jelas ya? Oke. Untuk materi hari ini ya kita akan mengadakan yaitu namanya project. Nah, project listening. Ada yang tahu project listening itu apa? Tahu. Nah, ada yang mengenal project listening itu apa? Ya, ya. Nah, ini kita bahas ini tujuannya dulu. Ini. Ini ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang yang namanya project. Nah, kita tujuan pembelajaran. Nah, silakan untuk membaca masa sini. Nah, ini tujuan pembelajarannya Pak. Silakan baca satu. Ya. Melalui literasi digital, kita nanti dapat menemukan permasalahan tentang masuknya utang di Indonesia secara kritis. Nah, Dua, ya. setelah berdiskusi kelompok peserta didik secara kolaboratif dapat menganalisis kebijakan penurunan utang Indonesia secara aktif. Ya. Setelah menyimak pembelajaran dari peserta didik secara individual dapat menganalisis kebijakan pengendalian kegiatan pendidikan dan kebudayaan Jepang di Indonesia dengan tepat. Oke, yang lainnya teruskan Mas Fajar. Untuk dibaca. Yang keempat. Setelah menyimak video pembelajaran sejarah, peserta didik secara individu dapat menganalisis sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang di Indonesia secara kritis. Lima, setelah berdiskusi kelompok dan didik secara berkolaboratif dapat mengkomunikasikan hasil analisis dapat tidak berkenaan Jepang terhadap kehidupan rakyat Indonesia secara diakronis kronologi yang proses dan atau secara kritis. Nomor 7. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui proses basic ekonomi yang ini setelah pendidikan dapat lebih mengembangkan sikap beriman dan bertakwa pada Tuhan. Yang Maha Esa menjadi kepribadian yang ditata air. Kritis dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke ya, itu adalah tujuannya. Ya sekarang saya terangkan itu apa itu toh ya, yang namanya PJBK Project Based Learning dengan investasi kelompok atau disebut Group Investigation. Ya, apa toh itu PJBK? Yaitu kalian nanti membuat suatu project dan menghasilkan
produk. Yang menjajah produk, ya, menghasilkan produknya. Ya, project membuat project dan menghasilkan produk. Dari produk tersebut, ya, maka ada tujuannya tadi, yaitu melalui literasi digital. Ya, tadi nanti membuat project. Intinya projectnya nanti apa? Yaitu dengan berhubungan dengan yang namanya teknologi. Ya, kalau sekarang anak zaman now, ya, anak zaman now itu paketnya ada tentang proyeknya banyak sekali yang tentang zaman sekarang. Contoh seperti video TikTok. Ya, terus apa lagi? Nah, ya, YouTube, ya, kawan, ya, live IG dan sebagainya. Itu anak zaman sekarang. Makanya untuk pembelajaran 4.0 ini nanti bertujuan itu apa? Ya, dikomunikasikan dengan yang namanya teknologi. Biar anak apa? Biar kalian itu tidak nanti pada saat lulus dari sini itu tidak yang namanya tidak serta-merta, ya, itu harus tahu yang namanya teknologi dan tidak yang namanya gaptek, ya, tidak namanya gaptek, ya, atau tidak tahu, kalian tidak tahu teknologi. Masa anak zaman sekarang ini tidak tahu yang namanya teknologi, ya. PJBL nanti setelah itu yaitu membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Dari kelompok tersebut karena ada group interest education, yaitu apa? Dari kelompok tersebut ada salah satu yang namanya leader, ya, ketua istilahnya, untuk membimbing teman-temannya. Itu group interest education. Oke, dari sini dapat pertanyaan? Tidak, ya. Oke. Ya, karena apa ini lemas, ya. Pada capek? Capek, ya. Ada capek, ya. Ya, silakan, ya. Ini asbike dulu biar semangat. Oke? Ya, oke. Yuk, kita berdiri. Ya. Asbike, ya. Asbike-nya gampang, ya. Asbike-nya gampang sekali, ya. Asbike itu, ya. Kalian juga sudah pernah mempraktekkan, ya, karena ini menyangkut tentang untuk fokus, ya, ini. Nah, maka SBK-nya gampang sekali, yaitu tentang tepuk selamat. Nah, selamat pagi. Tepuk selamat pagi berarti tepuk satu kali. Ya, tepuk selamat siang berarti 2. Selamat sore 3. Selamat malam, jasa tepuk. Pegang, ya. 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 Nah, itu. Ya. Udah tahu toh? Tahu. Berarti harus ini fokus, tidak ada yang salah nanti, ya. Nah, kalau salah apa? Maju. Nyanyi. Suruh mimpin. Ya. Yang salah. Ya. Ya. Oke. Kita praktekkan, ini praktek, ya, praktek dulu, ya, ada yang salah. Nah, oke, siap? Nah, oke, kita mulai, ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Ada selamatnya dulu. Oh, ya. Ngeprank ya. Ada sekali. Kalau tadi yang punya itu ada selamat, ya, berarti kalau nggak ada selamatnya berarti nggak usah. Oke, ya. Oke. Ya. Nah, terus, ya, dalam hal ini nanti kalau ada yang masih ada yang salah nanti maju. Oke, nanti menjawab pertanyaan. Nah, oke, ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi ada kelas. Oke, mulai. Siap? Siap. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Malam.
Mas kasih sih ya. Oke, karena ini salah ya. Oke, hukumannya apa? Oke, menyanyi ya. Silakan menyanyi. Ya. Apa? Menyanyi BB Agus sekali, hanya diganti O. Nah, betul. Ya, oke. Ya, Hah? Ya, 1, 2, 3. Bebe aja sekolah nyasara kau. Oke, udah ya. Oke, lanjut ya. Oke, setelah dulu ya, kita bermain sudah fresh, kita lanjutkan lagi yaitu tentang pembuatan kelompok. Ya. Kemarin malam sudah saya share untuk kelompoknya ya. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai yang sudah saya share kemarin. Nah, oke, dah? Ya, oke. Ya, setelah membuat kelompok ya, ini nanti kalian membuat yang namanya tema. Silakan ketua kelas berdiskusi, ya berdiskusi untuk membuat tema. Ya, silakan berdiskusi ketua kelompoknya. Nah, oke. Silakan berdiskusi. Temanya terserah kalian ya, mau apa? Oke. Ini para ngomong sih. Sambil memilih tema ya, tadi sudah sekitar ini ada yang namanya LKPD ya, saya bagikan ya, nanti untuk materinya itu sudah ada di sini semuanya ya. Kalian nanti literasi ya, literasi sendiri nanti bisa dari kalian itu mengambil atau ke perpus atau ke internet atau menonton YouTube, terserah kalian ya. Intinya nanti saya minta hasil produknya. Ini saya bagikan. Nah, kelompok 1 dan kamu masalahnya untuk topiknya apa? Nanti yang dibuat produk. Oh, cari dulu. Oke, ya. Nah. Kelompok 2 dan kamu? Ya. Nomor 3 ya? Ya, oke ya. Nanti tentang masalahnya apa? Pendidikan dan kebudayaan apa saja yang diterapkan Jepang. Ya, itu nanti permasalahannya ya. Nah, untuk nanti proyek yang ingin dibuat apa? Hah?
PowerPoint. Ya, PowerPoint ya. Cek ya juga. Oke. Nanti diskusikan mau apa itu membuat PowerPoint kapan? Tak cek kalau yang banyak. Ini ya. Oh, mencatat nama. Ya, kenapa sini ya? Ya, ya. Ya. Nah, temanya. Projectnya. Ya, ini nanti mau buat apa? Nah, kelompok ini projectnya mau buat apa projectnya? Produknya. Oh, buat ibu. Yes. Oke. Siap ya. Nanti di apa itu susun dulu alatnya apa, alat gambarnya apa, ya nanti waktunya kapan, kalian bekerja, deadline-nya kapan ya. Ya. Ya, untuk menentukan tema udah? Ya. Sudah ya? Nah, sekarang membuat jadwal tentang pelaksanaan proyek tersebut. Silakan buat jadwalnya. Kalian mau buat jadwal apa? Ya, jadwalnya. Ini tentang penjadwalan ya. Ini apa saja jadwal kalian?
Apa ini? Ya. Kami mau membuat proyeknya apa? Ya, mau membuat proyek kami apa? Nah, terus kalau lagi itu kami apa? Mama sini, ya? Mas ini jam belum? Belum. Ya. Apanya? Kalian kan budget, ini kan makalahnya, proyeknya kan buat apa? Proyeknya misalkan buat baju. Ini untuk yang terakhir nanti habis ya kasih. Kalau sudah kalian buat proyekmu tadi apa kita pesen. Tapi sebelum membuat proyek nanti ya kalian suka materinya. Nah, itu kan saya beri linknya. Nanti kalian ya itu kan kalian mengerti apa itu proyek itu kan itu Materi yang disampaikan nanti yang tetap lakukan ya. Ini kan mau cek kalau pembelajaran sekarang ini yang aktif kalian. Saya hanya memberi
sudah ya untuk alat-alatnya apa? Alat-alatnya mana yang dari project? Ya, terus ya itu nanti projectmu ya untuk untuk alat-alatnya apa yang digunakan? Terus dari sama video ya nanti. Ya, ini nanti kelompok 1 ketuanya Mas Intoro ya, Mas Intoro. Kelompok 2 Mas Asji. Kelompok 3 Mas Kajet. Ya, kelompok 4 nanti ketuanya Mas Abdul Riza. Kelompok 5 ketuanya Mas Maulana. Ya, pas laki-laki ya. Serius. Oke ya, kalau sudah buat tentang jadwal, dan sekarang kalian membuat proyeknya. Oke, silakan saya pandu. Nah, silakan buat proyeknya. Buat proyek. Buat proyek. Nah, project. Nah, lihat proyeknya. Ya, Prosesnya. Nah, ya dimulai dari penginstalan aplikasi Canva tentunya juga waktu dan juga pakai data lah ya. Diskusi dan sebagian tugas menemukan materinya yang akan disampaikan nanti ketika presentasi dan juga membuat PowerPoint materi yang akan kita sajikan bahkan bagi desain YouTube atau akun ke Instagram atau kelompok kirim link grup WA presentasi yang diskusi tanggapi jawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh teman-teman nanti. oke, ya ini ya berarti setelah ini kamu membuat atau menginstalkan Ya. Aduh.
Sama juga. Ya, nanti kalau proyeknya sudah selesai, ya nanti dikirim ke WA saya ya. 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 Pak, sudah saya kirim. Oke. Dan cek. Saya kirim dulu, Pak. Ya. 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 Nomor 1 udah proyeknya. Dulu sambil diskusi. Temannya. Sudah.
Ini baru 3 kelompok. Depan. Oke ya, ini sudah semuanya siap-siap untuk presentasi ya, untuk proyeknya nantinya saya nilai. Oke ya. Silakan untuk kelompok 1 dulu ya, silakan untuk bersiap presentasi. Nah, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk berpresentasi. Nah, oke, silakan. Ini sudah ada, silakan maju. Silakan untuk presentasi. Untuk yang nanti jadi operator ya, satu operator. Oke, yang lain mohon didengarkan ya. Ini kelompok 1 mau memperlihatkan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri di atas. Perkenalkan, nama saya Vina Mauleh Hidayah. Saya Arnajula Zakia. Saya Ratna Bisyanti.
Saya Lala. Saya Muhammad Kuntoro. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Jepang dapat diterima baik oleh bangsa Indonesia. Next Kak. Alasan Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia. 1. Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua. 2. Jepang mengaku akan membantu membebaskan Indonesia dari Belanda dan memperbaiki nasib bangsa Indonesia. 3. Jepang menyatakan mereka mendukung gerakan memerdekakan Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Sangatta, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang. Menyusul Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942 dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Pasaman, Daratan di Jawa Barat. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya ingin bertanya, sebutkan alasan Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Azizi dari kelompok 2. Perkenalkan dulu, nama saya Vina Maulidi dan saya untuk menjawab. Alasan Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia adalah 1. Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua. 2. Jepang mengaku akan membantu membebaskan Indonesia dari Belanda dan memperbaiki nasib bangsa Indonesia. 3. Jepang menyatakan mereka mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Sudah cukupkah, Azizi? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sami. Jepang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 19 Januari 1942 lewat Daratan Kalimantan Timur. Baik. Lalu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, pada tanggal berapa tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tuti. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten. Sekian dari presentasi kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan politik dan ekonomi. Kebijakan politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Keini pemerintah militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk. Pada tanggal September 1942 dikeluarkan UU nomor 2. Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. 2. Melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Menarik simpati umat Islam untuk Haji Haji. Menarik simpati organisasi Islam MII. Melancarkan politik damai. Mengajak untuk bergabung tokoh perjuangan nasional seperti IR Soekarno, Dr. Haji Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara memberikan tokoh tersebut dari kewenangan presiden. Selain Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata untuk menciptakan dan kerjasama seperti berikut. 1. Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membentuk kaum nasionalisme sekuler dan intelektual agar menyerahkan rakyat dan budaya kepada Jepang. 2. Jawa Tokokai, Himpunan Pekerja Jawa, merupakan organisasi sentral yang terdiri dari berbagai macam profesi, yaitu dokter, pendidikan, pekerja, wanita pusat, dan perusahaan. Yang diperlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan orang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin berat. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarkik, memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Dalam pemerintah pada pendidikan Jepang pada bidang sosial antara lain berupa mengarahkan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi militer yang dulu Jepang. Rumus adalah kerja paksa tanpa budaya pada zaman penduduk Jepang. Tujuan adalah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut
aspirasi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan tujuan sepanjang keberadaan partai pada masa Orde Baru. Jelaskan tujuan sepanjang keberadaan partai pada masa Orde Baru. Kebijakan penyelenggaraan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu, meningkatkan efektivitas dan efisien penyaluran aspirasi masyarakat. Terima kasih. Lagi yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Kebijakan ekonomi ada apa saja? Kebijakan ekonomi di suatu negara kebijakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, managera, dan kebijakan ketenagakerjaan. Apakah kebijakan ekonomi Jepang lebih dari Bisa diulangi. Apakah kebijakan ekonomi Jepang memiliki dampak positif? Dalam bidang ekonomi, kiranya dari yaitu korporasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di Indonesia dalam bidang pendidikan seperti melakukan hal seperti berikut. Jepang melakukan pengurangan jumlah sekolah secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurunkan dari 21.500 sekolah menjadi hanya 13.500 sekolah saja. Kemudian sekolah lanjutan menurun dari 850 sekolah menjadi 20 sekolah dan kegiatan perguruan tinggi juga berhenti. Jumlah murid sekolah dasar sudah menurun sebanyak 30%, sementara murid sekolah lanjutan menurun sampai 90%. Kebijakan Jepang pada bidang kebudayaan. Para pelajar di sekolah harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang, sekaligus harus melakukan kegiatan kerja bakti atau pedagogi. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan pemikiran sekaligus menjalankan semangat Jepang atau Nihonshishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Nihongo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerakan badan atau taisho serta seikei. Penyebab kemunduran pendidikan di Indonesia. Kemunduran pendidikan di Indonesia karena perbedaan kebijakan pemerintah. Dia ini pada militeran di ekonominya pertahanan Indonesia dengan anggota sekolah yang kemudian harus masuk ke organisasi bisa militer sehingga tadinya sekolah karena agresi Jepang pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat rakyat Ini tadi presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Salma Yusuf. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sekolah dasar di Indonesia agar mudah untuk diawasi. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup. Demikian puas Mbak Rina. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Ada. Perkenalkan dari Saputasari dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa saja kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan? membuka sekolah. Kebijakan Jepang dalam bidang pengajaran orang lain, tapi kan membuka sekolah, pelatihan guru, dan kursus bahasa Nippon. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, silakan kelompok 4 untuk persenjatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem pengerahan Romusa. Latar belakang, istilah Romusa dikenal pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Pada penjajahan ini berlangsung selama 3,5 tahun, mulai dari tahun 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Romusa adalah pekerja paksa, sebuah kebijakan yang diterapkan Jepang saat menjajah Indonesia. Istilah ini ditujukan pada orang-orang yang bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Sistem Romusa. Jepang mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat.
Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda Indonesia. Propaganda Jepang melahirkan gerakan 3A, antara lain Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tujuan dilakukan Romusa. Jepang menunjukkan bantuan untuk proses pembangunan seperti pertahanan, jalan raya, pemerintahan, pindahkan, dan lapangan pengarahan tenaga mesin, yang membantu penguatan Indonesia. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat yang menyewa dan program ini juga Jepang Romusa yang Sekian, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Sebutkan gerakan 3A propaganda Jepang. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Propaganda Jepang melahirkan gerakan 3A di antara lain 1. Jepang Cahaya Asia, 2. Jepang Pelindung Asia, 3. Jepang Pemimpin Asia. Dampak dari Romusa. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggembleng batu-batu di pegunungan hingga menebang kayu di hutan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama berapa tahun? Penjajahan Jepang di Indonesia itu berlangsung selama 3,5 tahun. Sekian, apabila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5 untuk siap-siap berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beragam untuk teman-teman semua, minta kerjasamanya ketika kelompok kami presentasi, dimohon kerjasamanya untuk memperhatikan semuanya. Jadi ketika materi disampaikan, kalian bisa masuk di materi tersebut. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Olana Aziz Santoso sebagai moderator. Ada ada Sumayato sebagai nokuler dan Maulida sebagai pemateri. Oke, adapun tema yang akan kami kelompok 5 sampaikan adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh penjajahan Jepang yang masuk di Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Maulida.
diperbolehkan oleh Jepang berpendidikan selama 9 tahun. Terus yang ketiga yaitu latihan kemiliterannya. Terus Jepang juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama yaitu mengambil semua pokok-pokok kebutuhan pangan di Indonesia seperti pokok makanan, terus pakaian, dan juga pertukaran yang lain-lainnya. Juga terjadinya Romusa, terus militer Jepang juga mengambil semua bahan pokok makanan yang ada di bumi. Baik, dampak negatif sudah disampaikan oleh Maulida ya. Selanjutnya kita lanjut ke dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia ini pada pribumi. Silakan untuk kami melanjutkan. Dampak positif dari penjajahan Jepang ke Indonesia yang pertama adalah masih diperbolehkannya memakai bahasa Indonesia karena itu Jepang ingin menghapus seluruh kekuasaan yang dulu dijajah oleh Belanda. Yang kedua adalah diperbolehkannya mendirikan latihan Baik, materi mengenai dampak-dampak penjajahan Jepang ke Indonesia sudah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya ingin bertanya mengapa Jepang memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa yang digunakan oleh pribumi. Ada lagi? Saya Kak. Ya. Baik, mengapa militer Jepang sendiri mengambil secara paksa pakaian dan makanan dari pribumi? Oke. Sudah ya. Izin menjawab satu persatu pertanyaan yang dilemparkan akan kami kelompok teman jawab satu-satu. Izin menjawab sebelumnya pertanyaan pertama yaitu mengapa pribumi boleh menggunakan bahasa Indonesia oleh Jepang yang notabene adalah pribumi sedang dijajah oleh Jepang. Nah, alih-alih untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang berdalih sebagai, kita tarik dulu ke belakang sedikit mengenai penjajahan sebelumnya, yaitu Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, Jepang berupaya untuk menghilangkan imperialisme Belanda yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Andi. Oke. Ada tadi mengapa militer Jepang mengambil seluruh makanan yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam sektor perang. ya, ini memperjelas ya. Jadi militer Jepang itu intinya menjajah Indonesia mencari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk apa? Untuk kebutuhan perang di perang Pasifik Timur, Asia Timur gitu. Jadi Indonesia dididik militernya untuk supaya bekal perang Jepang, terus pendidikannya ditingkatkan lagi untuk bekal perang Jepang di Asia Pasifik Timur. Sebelumnya presentasi dari kami sudah selesai. Sebelumnya presentasi dari kami sudah kami sampaikan semuanya mengenai dampak-dampaknya. Kami harap kelompok 5 harap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Juga sudah jelas semuanya. Sebelumnya briefing dulu sebentar. Ini ada pantun, sedikit pantun ya. Nanti kalian jawab cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Cakep. Mau naik bis, bisnya penuh.
Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Anjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini tadi sudah presentasi tentang apa itu nanti tadi ya, tentang kedatangan awal mula kedatangan Jepang, terus Romusa, ya, terus ada dampak positif, dampak negatif dan sebagainya. Ya, dari tersebut silakan apa kesimpulannya? Apa kesimpulan? Kesimpulan yang tadi dipresentasikan. Ada yang mau menjawab? Ya, kesimpulan? Kesimpulannya? Nah, apa? Kok bermasalah? Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Nah, kenapa tadi kan sudah belajar tentang yang namanya kenapa Jepang dapat diterima awalnya diterima di Indonesia. Ada Romusa, ada tentang dampak, ya, dampak tentang penjajahan Jepang. Apa? Kesimpulannya apa? Apa dari kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Oh ya, Mas Manan. Ya, kesimpulannya. Izin menjawab sebelumnya ya teman-teman atau Pak Anas. Nanti kalau bisa ada revisi dari teman-teman atau koreksi dari teman-teman bisa. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu yang paling utama adalah kita tahu negara Jepang dan kita tahu kapan mengapa Jepang menjajah di Indonesia dan kapan pertama kali turun atau mendarat di kepulauan Indonesia. Dan mengenai apa saja sih yang sudah terjadi atau peristiwa yang terjadi ketika imperialisme Jepang menduduki di pribumi, dan juga dampak-dampak positif meliputi pendidikan di Indonesia, terus kemiliteran di Indonesia itu berawal dari imperialisme Jepang, dan juga dampak negatif yang sudah dilakukan tirani Jepang kepada Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Maulana. Ya, oke. Sudah dijawab Mas Maulana. Oke, kesimpulan ya dari yang tadi sudah dipresentasikan yaitu adalah apa ya, dari ini, dari itu, dari proyek kalian yang kalian buat itu, kalian tahu toh mengapa dalam hal ini, mengapa Jepang itu sampai rela itu memerangi yang namanya Amerika Serikat ya. Karena apa? Di situ ambisi Jepang untuk menguasai yang namanya Asia Pasifik. Nah, karena apa? Ya, yang namanya apa itu negara kalau maju, yaitu akan menjadi adikuasa. Tuh, ya, itu tujuan pertama. Nah, sehingga ya kesimpulannya selanjutnya yaitu sehingga dalam prosesnya ya itu ada yang namanya militer. Ya, ada pembentukan militer Jepang sehingga nanti apa itu militer yang ada saat ini itu meniru dari militer pembentukan Jepang. Ya, dampaknya sangat besar sekali. Ya, dari Jepang itulah nantinya muncul ya suatu yang namanya reformasi. Dan nantinya ya jadinya setelah adanya Jepang nanti ya muncul yang kemerdekaan ya itu. Oke. Nah, sampai sini, nah, apakah paham? Oke, gimana materi atau pembelajaran dari pagi hari ini? Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya yaitu karena kalian tadi sudah
menyimpulkan, maka ada yang namanya refleksi, ya refleksi diri. Artinya refleksi diri apa? Yaitu ada soal yang nantinya kalian kerjakan. Ya, soal tersebut nanti saya kirim lewat Google Form. Kalian kerjakan sehingga nanti dapat saya tahu apakah kalian tadi paham, apakah kalian tadi belum paham dan sebagainya. Ya, nanti bisa dikerjakan. Ya, nanti bisa kirim. Ya, oke. Selanjutnya untuk materi selanjutnya ya karena kita sudah selesai tentang Jepang, maka materi selanjutnya yaitu tentang yang namanya kemerdekaan atau proklamasi. Ya, untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya yaitu nanti kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Oke ya? Nah, oke, udah paham? Nah, oke. Kalau udah paham, nah, ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.